Ditinggal, yang saya hormati, ditinggal kematian suami atau ayah merupakan pukulan berat bagi keluarga, menimbulkan keterkejutan, kekagetan yang luar biasa. Lebih-lebih meninggalnya tidak dahului sakit dahulu secara mendadak serangan jantung, tentunya akan menimbulkan kekagetan yang luar biasa, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Di dalam teori agama Buddha atau Sang Buddha menjelaskan ada beberapa penyebab kematian seseorang. Untuk lebih mudahnya, penyebab kematian itu Sang Buddha menggunakan perumpamaan, yaitu pelita atau lilin. Api pelita itu bisa mati itu karena bisa dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, api pelita atau lilin bisa mati itu karena habis minyaknya. Habis minyaknya, apinya akan mati. Kemudian yang kedua, habis sumbunya, itu minyaknya juga bisa mati. Kemudian bersamaan, ya, api bersamaan, sumbu dan minyak bersama-sama habis, ya, bareng habisnya, itu apinya juga bisa mati. Kemudian faktor yang keempat, apinya bisa mati karena faktor-faktor yang lain, misalnya saja ditiup angin, ya, itu bisa mematikan api. Di kalangan umat Buddha dengan istilah-istilah, ya, hukum karma, ada orang mati itu karena habis karmanya, diumpamakan seperti habis minyaknya atau habis sumbunya, karena sudah batas usia rata-rata manusia sudah habis, itu juga seseorang bisa meninggal. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih itu 70, ya, 70, 75. Bahkan banyak juga dalam beberapa hari ini, bahkan hari ini sebelum sampai 70 itu sudah meninggal, ya, karena beberapa penyebab, ya. Salah satu penyebab yang saya dengar dari cerita-cerita mati muda itu untuk saat ini karena kencing manis, diabetes. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor keturunan, namun juga ada faktor kurang bisa menjaga makanan, ya, yang manis-manis, ya, ini menyebabkan diabetes atau kencing manis. Memang sebetulnya Bapak Ibu, yang menyebabkan kita akan berumur panjang atau tidak, ya, itu dari pola hidup kita, pola makan kita juga sangat berpengaruh, di samping pola-pola yang lain, yaitu pola karma seseorang. Kalau seseorang itu selalu menghargai kehidupan, ya, dia akan mempunyai umur panjang, tidak pernah menganiaya makhluk hidup, tidak pernah membunuh makhluk hidup, tidak pernah mengurangi umur makhluk hidup, dia akan mempunyai umur yang panjang. Kemudian umur panjang juga bisa dipengaruhi kita selalu menghormati orang yang usianya lebih panjang, lebih tua dari kita. Itu juga akan berefek positif bagi kita, akan mempunyai umur yang panjang. Setiap acara-acara, khususnya di saat hari ulang tahun seseorang, kita sering mengucapkan atau membaca doa umur panjang, dengan harapan yang sedang berulang tahun betul-betul mempunyai umur yang panjang. Sebetulnya yang sangat bermakna bagi kehidupan kita itu bukan umurnya yang panjang, bagaimana kita menggunakan sisa kehidupan ini untuk memberi makna kehidupan ini. Kalau kita umur panjang, tidak pernah memupuk kebaikan, tidak pernah menambah kebaikan-kebaikan, tentunya umur panjang itu juga akan sia-sia. Namun sebaliknya, apabila kita menggunakan sisa-sisa kehidupan ini sepenuhnya setiap hari, melatih diri dalam pengendalian diri, melatih diri dalam kemoralan, itu juga akan memberi makna kehidupan ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat lingkungan sekitar kita. Dan seandainya kita waktunya meninggal, kita akan terlahir di alam-alam yang bahagia. Tadi kita bersama-sama membaca tekad suci seorang bodhisattva. Beliau mengatakan di dalam janjinya yang ke-18, janji Amitabha Buddha atau sumpah Amitabha Buddha itu ada 48.
Di antara 48 yang yang terkenal ya, itu adalah janji yang ke-18. Tadi Sang Buddha mengatakan, apabila mengulang-ulang namaku dengan penuh keyakinan siang dan malam dengan batin terpusat, maka apabila orang itu meninggal, maka akan kujemput dan kutempatkan di alam surga suciku, yaitu surga Sukawati ya. Tentunya kelahiran di surga, salah satu surga bahagia, menjadi impian setiap orang beragama. Namun tentunya juga di samping kita yakin dan berharap untuk terlahir di alam surga, ada faktor-faktor yang lain, yaitu kita tekun melatih diri dalam kemoralan atau melatih diri dalam menjalani paramita, kesempurnaan. Bagaimana kehidupan ini kita bisa bermurah hati kepada sesama kita, bagaimana kehidupan ini kita bisa mempunyai kemoralan dalam kehidupan ini, mempunyai kesabaran di saat kita menghadapi masalah, dan juga mengendalikan diri terhadap pikiran kita. Itulah modal yang kita perlukan agar seseorang bisa terlahir di alam surga bahagia. Secara pasti kita tidak tahu alam yang ditempati saat ini almarhum Bapak Draman Gosali seperti apa. Namun saya yakin sebagai orang tua pernah mendedikasikan waktu dan kesempatnya untuk keluarga, untuk anaknya. Sebagai seorang suami telah menjaga kesetiaan kepada seorang istri. Pengabdian, kebaikan-kebaikan yang dilakukan beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, itulah yang akan selalu menemani beliau atau akan menentukan kelahiran-kelahiran seperti apa yang akan dialaminya. Semoga dengan beberapa hari kita panjatkan doa mitocing ini, doa harapan keluarga kita semua yang hadir sini, Amitabha segera menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surginya menjadi kenyataan, dan juga keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan arwahmu benar-benar tenang dan bahagia di alam yang sedang engkau tempati. Sadu, sadu, sadu.